Oke, kita kali ini masih seru-seruan bareng di Firman Putra Channel, Firman Putra Official Podcast. Kita ketemu di Firman Putra. Firman Putra, tok tok tok. Oke, teman-teman. Kalau dari kemarin kita udah ngobrolin ngalor ngidul, kali ini kita bakal dapetin tips supaya teman-teman di sini awet muda semuanya. Kita kedatangan tamu kita, ada Eyang Gondo. Tepuk tangan dulu dong. Apa kabar Eyang? Baik. Dokter Gondo. Betul ya, dokter? Kuncoro sih. Oh gitu, dokter Kuncoro. Apa? Resmi. Kok di sini Gondo? Gondo itu nama keluarga sebenarnya. Oh, berarti aku harus manggilnya apa ini Eyang, dokter? Ya, Kakak aja. boleh. Kakek ya? Kakek, bukan gitu. Sebentar, berarti dokter Kuncoro gitu ya. Kita pengen dapetin gimana caranya kita bisa awet muda, karena pasti teman-teman pasti akan shock kalau tahu siapa itu dokter Kuncoro sebenarnya. Asik. Sehat dokter? Sehat. Puji Tuhan gitu. Lagi sibuk ngapain ini? Aku ya biasalah gawean orang di rumah sakit gimana. Bedah-bedah banyak Iya orang. betul. Tiap hari. Ini tadi bedah katanya. Iya tadi bedah. Biasa aja sekarang ya dok, bedah-bedah ini. Biasa sih. Ya Iya. karena udah biasa. Kau udah biasa ya. Sudah berapa tahun dokter menjadi dokter bedah? Jadi dokter bedah aku sudah 20 tahun. Ya, lebih. Wow, gitu. Lebih 3 tahun. Ya. Boleh diceritain nggak singkatnya perjalanan dokter Kuncoro menjadi seorang dokter bedah yang terkenal ini? Tapi bukan terkenal sih. Tapi Tercemar. terkenal termahal. Jangan dong itu. Enggak ya. Branding menjadi mahal. Bercanda ya kan. Tapi maksudnya dokter, kita tuh pengen dapetin pengetahuan gitu ya. Dimana reference terkait ketika kita pengen take decision untuk dibedah mungkin kayak gitu. Apalagi sekarang tren anak muda, ya anak-anak Gen Z, tren anak muda tuh FOMO, ngikutin perkembangan. Apa temennya lagi pengen mancungin hidung, temennya lagi pengen gedein mata, temennya lagi pengen dagunya lebih lancip. Nah, itu nggak apa-apa kan, dok? Sah-sah aja. Itu sah. Oke. Cuman kan kita mesti berpikir apa ya dalam ya. Pertama dari biaya. Terus rasionalitas, apakah benar-benar perlu? Jangan-jangan cuma karena FOMO atau apalah ya. Gitu. Kalau nggak perlu ya nggak usah ya. Kalau sebenarnya nggak perlu ya nggak usah. Untuk apa? Untuk yang lainnya dulu aja. Tapi kalau dikatakan perlu nggak perlu kan susah nih Iya, dok. betul. Kembali ke dirinya dia. Aku perlu loh ngemancungin hidung ini. Menurut dokter perlu nggak? Lah karena Mas Firman di dunia hiburan, ya saya kira masuk akal sih. Oh gitu ya, masuk akal ya. Kalau saya untuk apa? Oke. Meskipun saya juga udah pikiran, wah ini kayaknya aku perlu beli varoplasti nih. Oh kayaknya aku perlu facelift ini. Oke. Ternyata dokter juga mikir kayak gitu ya. Tapi ini gini dokter, aku tadi sempat tanya ke dokter bahwa perlu aku pengen banget hidung dimancung. Jadi dapat dikatakan untuk teman-teman ini pertama harus menimbang dulu ya, seurgensi apa. Betul sekali. Kita tahu seurgensi apa itu kembali ke diri kita ya. Betul sekali. Oke. Kalau hanya mengandalkan egois. Kalau misalnya saya bakul di pasar gitu. Oke. Pengen operasi, ya sebenarnya untuk apa ya? Tapi kalau misalnya dia berpikiran bahwa nanti biar daganganku jadi laku gitu, ya nggak bisa disalahkan kan? Iya nggak bisa disalahkan, benar. Karena aku pengen ini hidungnya mancung supaya aku lebih ramai dan banyak orang yang suka. Boleh nggak itu? Boleh ya. Boleh. Karena kerjaannya Firman itu kan melayani klien jasa gitu. Terus ya. kayak gini, ini dengan sedikit trik kan udah kelihatan, wah keren ya. Ininya gimana ya? Ininya ini gede ini gimana ya? Treatmentnya ini gimana? Minimal aku kayak Eyang gitu loh sininya. Waduh, aku tuh udah tua dari kelihatan kempot. Enggak, tapi serius. Kita boleh tebak nih, yang tahu boleh nanti dapat hadiah gitu. Apa sih hadiahnya? Ada satu parfum dari Max Parfum. Max Parfum. Asik. Berapa umurnya Dokter Kuncoro?
Bercanda nggak apa-apa ya dok ya? Boleh. Jadi cuma bercanda aja gitu. Tadi ada 2 itu yang perlu dipertimbangkan. Dimana kembali lagi melihat sepenting apa. Tapi kalau misalkan yang dokter lakukan sendiri sebagai dokter di rumah sakit, boleh disebut nggak? Di rumah sakit Panti Rapih. Kayaknya oke lah. Terus kebaca tuh. Udah, nggak apa-apa, ini freestyle kok. Podcastnya freestyle di rumah sakit Panti Rapih. Paling banyak itu sebenarnya malah dokter menangani yang seperti apa sih? Ya, sebenarnya saya bukan dokter plastik ya, Oke. bukan dokter bedah plastik rekonstruktif. Saya bedah bedah umum ya. Cuman kan kadang-kadang pasien tuh pengennya kok sama saya. Gitu. Oke. Lah saya kan nggak bisa nolak. Padahal sudah saya arahkan ini di sini sudah ada dokter bedah plastik. Oke. Tapi- Karena pengennya ke dokter Kuncoro, Iya. tapi boleh kan, nggak apa-apa kan dok? Ya, kalau dengan konsen yang benar ya boleh. Oke. Berarti karena apa? Saya tahu jawabannya. Karena dokter Kuncoro representatif kayak gitu. Kalian belum tahu kan usianya berapa, nanti di akhir kita bakal tahu berapa usia dokter Kuncoro ya. Rahasia. Terus dokter, pertimbangan apa lagi terus atau hal apa lagi yang harus kita persiapkan atau pertimbangan matang-matang selain hal itu, efek-efek dari sebuah Ya, bedah atau apa gitu? yang kita juga perlu perhatikan adalah efek samping. Efek samping dari itu apa aja dok? Ya pertama dari segi dokternya ya, mungkin apakah dia kompeten benar atau istilahnya abal-abal ya. Oke. Ya. 1. Kedua misalnya kita perlu bahan-bahan tambahan misalnya dengan silikon atau dengan tulang rusuk atau dengan bahan lain lah ya. Oke. Itu tentu ada efek sampingnya. Harus dipilih yang mana yang sesuai. Oke. Gitu. Jadi memang harus dipilih banget lah ya yang sesuai ya. Kebanyakan memang mereka kalau misalkan apa sih, implan ya dok? Apa sih? Implan. Kalau payudara tuh implan ya? Implan. Kayak gitu-gitu. Kalau boleh ngomong, boleh tanya dan boleh tahu, itu tuh sebenarnya ada efek samping jangka panjangnya nggak sih? Atau sekarang karena teknologi udah sebagus ini, jadi implannya nggak mungkin ada efek sampingnya? Sebenarnya secara umum kan yang dipakai adalah implan silikon yang apa istilahnya yang kompatibel ya dengan jaringan tubuh. Cuma kan masing-masing orang punya daya tahan beda-beda. Jarang sekali sih ada namanya efek samping. Cuma kadang-kadang ada yang namanya fibrosis. Iya. Apa Jadi itu? ada pertumbuhan jaringan ikat di sekitar, kan namanya juga benda asing ya. Iya, oke. Dia akan ditimbuni jaringan ikat yang keras. Nanti kan jadi sakit sekali. Tapi itu memang tidak terjadi pada semua orang, hanya orang-orang tertentu. Oke. Jadi implan ini sebenarnya apa sih? Zat atau apa sih? Suatu zat yang inert, yang tidak bereaksi. Yang tidak bereaksi. Oke. Dimasukkan. Jedet. Iya. Karena itu benda asing, tadi timbullah jaringan ikat gitu ya. Terikat ya berarti atau gimana sih? Istilahnya kan kayak misalnya kalau kita cerita tentang pembentukan mutiara ya. Iya. Itu kan sebenarnya ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh si kerang. Nah, dia akan memberi respon biologis ya. Dia menimbulkan kalsium di sekitar bangkai atau benda asing yang masuk itu tadi. Terus dia ditimbun berlapis sehingga menimbulkan bentuk batu mutiara yang sangat cantik. Ya seperti itu secara gambaran. Analogi gambarannya ya. Gambaran awamnya itu seperti itu. Oke. Lalu yang menjadi penting gitu ya. Menjadi penting ketika kita sudah melakukan bedah, operasi itu mungkin implan lagi. Itu tuh apa aja yang harus kita perhatikan, Dok? Treatmentnya memang harus selalu sebulan sekali, setahun sekali atau ngapain? Ya, atau harus di suatu sekali saat? harus kontrol. Harus kontrol, wajib. Kalau nggak kontrol? Ya sebenarnya sih nggak apa-apa kalau aman-aman aja. Kalau aman.
Tapi kan nggak selaluan. Sampai nanti itu harus diambil nggak sih dok? Kenapa orang-orang harus bilang diambil gitu? Sebenarnya itu tuh didesain untuk tidak diambil. Oke. Tapi kalau dia ada efek samping, misalnya ada fibrosis atau ada infeksi atau ada apa, ya mungkin harus diambil. Berarti kalau memang itu menimbulkan dampak yang kurang oke, itu harus diambil ya teman-teman ya. Iya betul. Tapi kalau baik-baik aja ya nggak apa-apa, karena memang sudah didesain sedemikian rupa untuk memang ditinggalkan di situ Betul ya. sekali. Oke. Kalau cowok gimana yang? Dokter aku panggilnya yang lagi. Iya. Dokter, kalau cowok kebanyakan mereka operasi apa? Tergantung ya. Misalnya ada yang hidung, ada yang dagu. Prinsipnya hidung itu, dagu. Ini apa ini? Rahang. Sudut rahang. Ini tuh dioperasi apanya tuh ya? Ini tuh dioperasi apa tuh, orang-orang bilang rahang tuh? Kalau rahang yang ideal ya, yang cowok itu kan ada sudutnya gitu ya. Harusnya. Ini nggak ada tuh yang? Lah gemuk kok. Rakit tok. Oke, berarti kok aku nggak boleh ya? Boleh kok, boleh. Membuli ya? Enggak dong. Berarti ini aku fisik. Karena yang ngomong dokter, aku bakal diet, dengerin ya. Lihat aku turun 5 kilo. Enggak, tapi yang berarti idealnya adalah harusnya kelihatan. Yang istilahnya yang golden proportion ya. Oke, golden proportion. Iya. Jika nanti aku udah turun 3, 4, 5 kilo, gak usah ketawa-ketawa kau. Pada pamer. Jika nanti aku udah turun 3, 4, 5 kilo, iya tuh sampai nggak ada tuh. Astaga di foto. Astaga. Ya Allah, Tuhan Yesus. Ya kan? Ini ketika besok tetap nggak ada, terus aku harus ngapain? Bisa nggak operasi? Bisa. Operasinya diapain ya? Kalau zaman sekarang lebih gampang pakai filler namanya. Filler apa? Filler hyaluronic acid. Nggak ngerti ya? Filler. Dimasukin ya? Iya, disuntik. Itu apa yang disuntik? Kayak si itu loh. Siapa namanya? Siapa ya? TikToker yang badannya gede. Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier. Nah, itu kan. Fillernya sak pasar dimasukkan sendiri. Ini loh bisa di filler toh? Iya. Biar gini nanti, Iya. gitu. Gini ya maksudnya? Biar snatch. Aku mau yang Snatch. di tempat ayang bisa nggak ya, dokter? Aku nggak nganu filler sih. Oh nggak ya? Oke. Di klinik-klinik kecantikan di sini kan banyak sekali. Iya sih. Tapi kalau masih agak gemuk ya kayaknya susah. sia-sia lah ya. Oh gitu. Keren loh, tapi dokter tuh sampai kesini memberikan aku insight banget. Untuk cowok tuh yang proporsional apa lagi selain rahang? Secara umum ya golden proportion yang benar itulah. Misalnya jarak vertikal wajah sama lebarnya itu kan antara 1 sampai 1,3. Dihitung dari apa? 1 perbandingan 1,3. Kalau ini 1, berarti ini harusnya 1,3 gitu ya? Iya, dari sini. Gini. Oke, aku bisa dihitungin pakai apa? Yang pakai aplikasi? Diukur lah. Oh, diukur. Mungkin ada ya aplikasinya, aku belum. Oke. Coba nanti aku coba ya. 1,3 untuk cowok. Terus jarak mata. Jarak mata. Sebenarnya ini umum sih dia enggak. Jarak mata itu harus wajah ini dibagi 5. 1. Oke. Mata harus ini 1, mata 1, sini 1, 1, 1. 5. Oh, 1, 2, 1 gitu ya. 1, 2, 3, 1, 2 ya. Itu mata golden proporsional. Iya. Baru tahu loh aku ada kayak gini. Coba jaraknya berapa? Kalian dihitung tuh. Jarak kalian tuh. Sombong amat. Lanjut dok. Apa lagi? Hidung. Ya dahi lah. Dahi. Dahi kan lebih menonjol ya. Oke. Cowok. Dan lebih turun. Dahi itu yang mana toh yang? Ini alis lah ya. Ini dahi, bukannya dahi itu ini. Dahi sini ya, ke atas atau ini? Ini ke atas. Ini ke atas. Berapa jarak tadi? Kalau jarak itu ya ada lagi kan ini 3 sampai mata, terus sampai hidung. Ini ya 1. Oke, 1, 2. 3. Oh 3. 1. Coba. Itu 2 itu. Kamu 2 itu. Oke, itu golden proportion. Selain itu apa? Ini kalau hidung
Hidung Enggak, bebas ya? Lebih apa? ya itu kan tergantung apa Keinginan. namanya, tergantung rasnya ya. Orang Aku Eropa, rasnya ini nih. orang Eropa kan panjang. Aku ras apa ini Bantul ya? Jadi Ras Bantul itu bundel loh. gede ini ya. Kayak tolpit itu ya. Oh, tapi kan aku punya ini. Tahu aja ya. Lah kan Bantul. Iya tolpet ya. Yang ini aku punya ini kan. Apa ini namanya? Nose Batang. bridge ya. Aku punya batangnya. Tapi ininya loh, nggak mancung ini ya, bagian ini Iya. loh. Ini piye yang? Ya Nah, tinggal dikecilkan sih, nggak usah ditambah di sini ya. sama yang dong. Tulangnya di Bisa nggak yang? Sama yang bisa nggak? Aku mau operasi. Pada lihat nih. Bisa nggak yang? ya kalau mau. Tapi sebenarnya dokter plastik di sini sudah banyak loh ya. Loh kan aku percaya sama yang. Karena kayak gini tuh kepercayaan dok. Dokter Kuncoro kayak gitu. Kayak gitu terus ininya kayak minimal tuh nggak terlalu merubah banget gitu loh ya. Iya. Maksudku nggak yang kayak gitu tapi agak mancung lah udah gitu. Oh itu udah keren, cakep kayak gitu loh Buset. ya. Buset. Meninggal dunia. Kenapa yang dicetak yang ini sih Ilham? Fotonya banyak loh. Banyak padahal. ya. Tapi cakep-cakep semua kok aku lihat foto-fotonya. Buset. Amin puji Tuhan. Gimana yang? Ini aku gimana? Aku apa ini PR-nya sini? Karena aku sebenarnya kalau yang bilang Ya aku pada tuh- orang Asia khususnya kan tidak ada power. aku nggak pede loh ya. Kalau di ini kan Heeh. mesti Heeh. melesat ke dalam. Kalau orang bule kan di ini keras. Melesat naik. Mm-mm. Nggak apa namanya, nggak kompresibel loh ya. Yang percaya nggak? Ini aku lagi bikin pembuktian Hah. di video kali ini. Ini nggak ada orang tahu. Akhirnya aku buka di tahun 2018. 2018. Ya, Firman lagi awal-awal menjadi seorang entertainer dan punya followers sedikit. Di endorse di Solo. Ini dikasih filler. Ini tuh ada Filler atau benang? Ini loh ya. Kok ini ada bekasnya? Enggak, ini jerawat. Oh, jerawat. Enggak, aku nggak pernah benang-benang seumur hidup. Nggak pernah aku Itu benang-benang. ada filler. Di sini. Aku nggak tahu, padahal aku tuh punya tulang. Tapi kok aku ditaruh sini, aku nggak tahu. Ini mungkin ada bekasnya nggak ya? Iya, Boleh Pak. dipegang? Boleh ya. Atas lagi kayaknya yang. Atas lagi, atas lagi, atas lagi. Nah, situ nggak sih? Bawah itu. Itu nggak sih yang? Bukan. Nah, itu tuh. Kan kita nggak tahu fillernya ya. Oh, ini. Kalau fillernya misalnya hyaluronic acid ya mungkin sudah nggak ada. Oh gitu ya. Aku pernah tuh di endorse di Solo, sakit banget gila. Jadi pertama disuntik kan, wah disuntik itu sakit banget ya. Set, habis itu nggak kerasa. Nah, tiba-tiba diginiin loh, dikasih spidol tuh lah awalnya. Aku lagi bikin pengakuan ini nih. Aku nggak pernah memberikan pengakuan ini di mana-mana. Ternyata Firman pernah operasi plastik. Itu operasi apa ya? Bukan. Itu bukan operasi. Itu apa? Itu non surgical. Ya pakai filler. Itu apa namanya? Noise? Non surgical. Non surgical gitu. Oke. Aku pengen ini yang apa solusinya? Bantuin aku toh yang biar aku tuh ganteng dikit. Biar aku pede gitu. Ini hitam sekarang gara-gara kemarin MC outdoor. 8 hari aku tur, puji Tuhan kasih rezeki ya kan. Tapi dari jam 6 sampai jam 12. Ya itu pas bener Nih, hitam banget pas loh. tanning itu namanya. Hitam. Tanning. Iya terus gimana ya? Ya ditunggu nanti kan hilang. Aku pakai masker cocok? Boleh? Boleh. Apalagi ya yang? Ditunggu. Ditunggu aja ya. Hanya tinggal menunggu. Oke. Terus itu tadi aku tertarik. Ini gimana hidungku? Yang kembali lagi ke hidung. Ya dibentuk lah. Baiknya gimana menurut Eyang dari ini? Pasti ada support. Sport apa? Support. Support itu apa? Iya. Gini, Ya misalnya ditambah tulang rawan atau ya tulang rawan biasanya. dikit gini lah ya. Aku tuh nggak mau mancung banget. Biasa aja mancungnya gitu loh ya. Gini nih. Nah, gini aja nih. Bisa nggak? Ya, bisa. Terus aku berubah, hai. Gitu. Serius nggak Eyang? Aku mau Eyang. Harus berapa uang sih Eyang? Jangan mahal-mahal. Aku nggak punya uang. Mau di endorse. Mau, Wow. mau Eyang, mau banget aku. Mau banget dong Eyang. Gimana dong? Aku pengen ini nih, serius. Ya, ini tuh bikin aku nggak pede satu.
Yang kedua mungkin Eyang kan nggak tahu ya kerjaannya Firman. Ini kan cerita sama Eyang pada denger semua nih aku. Ya kan aku nggak pernah buka-bukaan kayak gini loh. Setiap aku MC wedding atau MC yang agak internasional gitu kan, kita di backstage pakai jas, suit jas gitu tuh pasti mereka comparing apalagi klienku dari Jakarta, klien-klien dari sono-sono itu. Oh, MC-nya ini ya pendek gitu. Oh, mau dipanjangin. Tapi MC-nya pendek itu dalam artian aku nggak apa-apa pendek itu, yang penting skillku bagus. Mau dipanjangin bisa kok. Masa sih? Kakinya. Pakai kaki? Ngeri takut aku. Emang bisa yang? Bisa. Dengan cara? Dioperasi. Dia dibedah. Terus ditambahin tulang. Dipanjangin, ditarik. Loh bisa? Bisa. Loh punya tuh gue, ya ampun ketinggalan jalan banget. Oh, aku nggak ngerti. Sumpah, berarti aku masih bisa tinggi nih. Bisa. 5 cm, 3 cm. Nggak tahu. 10 ya 20 bisa. Hah? 10 cm? Iya. Nggak mungkin lah. Kok nggak mungkin? Emang itu operasi di mana yang? Kok yang lagi terkenal sih di Turki. Ya elah sampai Turki, kira ini sini di Jogja aja gitu loh. Nah kan sekarang lagi zamannya Turki. Oh di Turki ya? Yang mau coba, pernah belum? Enggak lah, itu pekerjaannya ortopedi. Oke. Ortopedi kan eksklusif ya. Ortopedi eksklusif ya? Bener sih. Nah aku tuh pendek, terus kebanyakan ini MUA yang dari klien ngebedak-bedakin terus bilang, mas kamu tuh nggak punya hidung ya? Mas kamu bercandaan tapi konsepnya. Tapi aku nggak apa-apa, fine aja. Aku pede-pede aja sih ya. Cuman aku bakal lebih pede nih kalau ini Mancung. Oh Mas Firman pedenya luar biasa kok. Saking kepedean iku ya. Tapi padahal ya kalau aku nggak ngurusin hidung ini pasti aku lebih pede. Jadi aku kalau harus foto. Nah nanti kalau Mas jadi buruk. Emang bisa, janganlah. Ya namanya bedah plastik tuh selalu begitu, ada namanya ketidakpuasannya. Soalnya gini ya, kayak contohnya ini podcast aku aja pengennya gini supaya ini kelihatan gini. Jadi ada sebuah trik karena aku merasa ada kekurangan. Jadi aku bagaimana angle kamera atau siapapun yang ngambil dan foto-foto yang aku upload itu tuh pasti gimana memperlihatkan aku minimal tuh nggak pesek. Nggak pesek kok. Cuma lebar ya. Cuma lebar. Bisa nggak yang ininya tok? Kira-kira bisa apa ya? Ininya tok kan bukan ini toh? Ininya diapain ya? Ini ya? Ya itu dikurangi. Diambil boleh? Diambil dikit gitu? Dikit. Jadi kecil dong. Ntar nggak bisa udah upil. Ketawa. Bisa nggak aku tetapan udah upil tuh? Ya bisa lah ya. Jariku gede loh yang. Nggak bisa gini aja. Gede jariku. Waduh, berat kan. Oke, jadi ini kira-kira berapa yang harus menyiapkan uang berapa aku ya? Nanti yang ngomong ya. Ya, ntar aku ya. Langsung nanti aku berubah 2026. Lihat kalian semua. Minggir. Ya, kan? Oke, itu tadi kalau terkait dengan yang cowok, yang cewek juga banyak. Nah, tips anti aging. Anti aging. Dari Eyang Gondo, Dokter Kuncoro. Sekarang anti aging itu lagi berkembang banget ya. Gimana nih? Lagi apa yang lagi tren dan berkembang ini? Aku sih pengen juga kelihatan tidak menua, tapi rambutku udah menua duluan. Monggo lihat. Itu asli? Aslinya mungkin sekitar 60%. Enggak, asli 60-70%. Nah, karena aku merasa putihnya banyak, aku coba highlight. Highlight yang silver gitu aja. Karena menurutku aku harus pintar cari solusi ya yang dengan apa kondisi yang aku punya gitu loh. Karena musuhnya, aku selalu melihat kompetitorku tuh bukan dari Jogja. Kalau aku ngeliat kompetitor dari Jogja, aku nggak mungkin naik MC-nya. Malah curhat bro. Kan? Aku harus lihat tuh dari sana-sana itu yang dari barat-barat itu. Gitu. Aku pasti selalu kalah di look. Gitu. Karena mereka bagus-bagus gitu. Tinggi lah, six pack lah gitu. Aku ya pengen six pack tapi udah iso-iso iki. Gitu. Latihan dong. Makanya ajari ya yang fitness seminggu 6 kali ya. Gila emang masih kuat loh yang. Satu kali latihan berapa jam? Sekitar berapa ya? 2 jam. Enjoy juga ya yang masih kuat gede-gede gitu aku lihat di story-storynya. Buset ya kan. Kamu fitnessnya kalian. Wih, one pack gitu mah. Ya kan? Jadi gimana? Aku tuh juara loh ya, jangan salah. Serius? Juara kategori? Juara tarkam. Antar kampung. Juara apa dulu nih? Enggak lah, aku pernah juara gym ya? Gym. Body contest. Body contest. Wis
Jadi keren. juara 1. Wah. Tahun Dia DIY tahun habis COVID ya 3 tahun yang lalu. 2021, 2022. Sekitar itu. Porda atau apa ya? Porda. Porda DIY. Membawa nama kabupaten, kota? 1 DIY. Oh gitu. Mewakili mana ya? Enggak mewakili. Kota lah biasa. Kota Yogyakarta ya. Aku juga orang pernah kota juara ya. 1. Lari dari masalah. Oke. Berarti Eyang itu menganggap olahraga juga sudah menjadi bagian dalam hidup yang sangat penting ya? Kalau aku sih natural aja ya. Kalau sudah sehari-harinya kayak begitu, ya aku nggak merasa itu apa ya. Beban. Aku harus tuh enggak ya. Oke. Ya memang begitu. Kayak aku makan sehari berapa kali. Ya kayak gitu. Aku harus mandi tiap hari. Ya kayak gitu. Aku harus olahraga tiap hari. Lalu tips anti aging yang menurut yang bagus untuk kita lakukan juga apa yang masih muda-muda juga ya gini. Berarti makan dijaga ya atau sebenarnya sembarangan juga? Aku nggak ini sih nggak disiplin sebenarnya. Oke. Menurut aku ya, tapi Oke. kata orang aku Lumayan. picky juga. Lumayan didisiplin kata Iya. orang. Makanya apa yang? Makanya nasi. Nasi. Sama. Kita masih sama-sama makan nasi ya. Kalau sebenarnya sih aku apa ya, nggak ada, kan ada tuh orang yang milih harus makan ini, makan itu, makan ini. Buah. Makan buah lah, makan daging lah, Protein. lah. Kalau aku sih anunya ya everything is good in moderation. Jadi apapun tuh bolehlah dimakan, Sebenarnya. tapi secukupnya. Secukupnya. Nggak boleh berlebihan. Iya. Kita tahu kalau berlebihan tuh kalau udah merasa full gitu. Atau gimana ya? Ya sebenarnya kan kita Aku mesti- merasa udah banyak itu tetap kurang ya. Heeh. Itu yang masalah. Itu masalah tuh ya. Makanya ini Kan jadi- in moderation. Eyang tahu nggak? Jangan sampai puas. Eyang tahu nggak? Eyang pernah juara 1 tadi. Aku tuh juga pernah punya badan six pack. Oh ya, When I was in Louisiana. aku ketika masih kuliah ya, akhir kuliah. Itu aku sempat fitness terus. Oh. Dan aku tuh cuma nah rutin. tuh. Di situ aku rutinnya itu hanya 8 sampai 1 tahun. 8 bulan 1 tahun dan aku membayar PT, memang membayar. Jadi Aku juga pakai PT. ya, aku bayar PT. Nah, saat ini nggak mampu. Dulu masih mampu lah. Itu nggak punya cicilan dulu kan. Sekarang cicilanku banyak banget 1 bulan gitu. Jadi Waktunya juga habis. Iya benar. Buat kerja. Aku mau tunjukin badanku dulu ya. Yang udah juara-juara. Aku dulu pengen punya badan bagus, tapi nggak tahu nih sekarang buncit ya. Aku harus melakukan apa lagi nih ya, supaya bisa kembali ke yang kayak dulu-dulu juga. Nih Yang. Nih, lihat dong. Wow. Wow. Aku juga bisa. Nih, lihat nih. Mantap ya tuh. Wow. Kenapa nggak dilanjutin? Pengen lanjutin, cuman kayak mau start dari mana gitu loh, yang kayak udah kejauhan gak sih? Nggak ada yang kejauhan. Masa sih? Aku harus jahit dulu nih. Aku pengen kelihatan ini dan aku pengen punya hidup. Wishlistku, bantuin aku ya, please. Bisa nggak? Bisa. Tim sukses Firman Putra. Siapa tahu aku bisa going to the next level. Aku bisa ke Jakarta, keterima. Gitu. Aku tuh banyak orang bilang, kenapa kamu nggak ke Jakarta? Kenapa? Aku tuh pengen ke Jakarta, pengen banget. Aku kemarin nge-MC di Jakarta Pusat, belum berarti 3 minggu lalu. Aku udah nge-MC Bandung, Palembang, Medan. Aku pengen tinggal dan pindah di Jakarta. Cuman pasti aku kalah sama orang-orang yang menurutku good Enggak lah. looking, good Ya looking. kayak Rata-rata tuh pakai kayak Trans gini. TV itu. siapa Rata-rata pada namanya? kayak gini. Iya po, Trans TV. Kayak siapa namanya? Siapa? Banyak yang aku tuh pendek. Habis itu aku rada gendut. Ini ku tidak proporsional. Ini nggak ada, ini nggak ada. Wes iki sipit, wes. Orang standar ketampanan tuh kan nggak harus golden proportion. Tapi kebutuhan entertainer itu mereka punya prinsip yang sama. Iyalah. 2020 Saingan banyak. 2020 aku pernah tes camp di Jakarta. Ini belum pernah tak ceritain.
Aku tes di Jakarta, tahu nggak hasilnya cuma satu ya? Jawaban hasilnya, aku udah senang banget karena pada bilang di situ aku bagus kayak gitulah waktu jadi presenter gitu kan. Iya. Ternyata dia bilang yang dibutuhkan tuh kalau presenter itu look mukanya adalah kalau ganteng banget, kalau jelek sekalian. Oh kayak gitu. Jadi aku tuh middle. Kenapa nggak dipikirin jelek sekalian? Pas itu badanku lagi bagus kan. Jadi itu tuh PR juga. Jadi kalau misalkan jelek sekalian itu biasanya komedian. Kalau bagus sekalian, nah kalau ganteng sekalian, nah katanya aku nanggung. Firman itu nanggungin. Jadi kamu yang mana? Oh pusing. Dari situ tuh aku balik, aku udah gak pernah fitness. Aku yang penting perbaiki. Mau dijelein maksudnya? Aku perbaiki. Jika ide bagus. Tapi kayaknya passionku itu bukan dijelekin, tapi lebih kepada bayinya lebih ganteng aja gitu. Oke, yang bantuin aku ya, yang nanti ya. Oke, sip. Oke, siap. Baiklah kalau gitu obrolan yang menarik kali ini. Yang terakhir buat closing statement buat teman-teman yang ada di YouTube-nya Firman Putra. Kira-kira ada pesan apa buat yang untuk mereka bisa menjaga anti penuaan dini asik. Waduh, abot nih gitu kan. Apa ya? kalau aku ya sebenarnya ini bukan ilmiah ya Oke. itu. Aku sendiri. Iya. Kata orang kan aku awet muda ya. Sebenarnya bukan awet muda sih. Cuma gagal tua aja sih. Wes, malah sombong banget. Dan kamu tahu ya, teman-teman, usia dari Dokter Kunchoro itu udah lebih dari 60 tahun. Keren banget ya, masih awet muda, masih kenceng, masih fitness, masih bisa kemana-mana. Masih malu-maluin. Enggak dong, bisa ngobrol berbagi ilmu kayak gini. Jadi apa aja yang mereka harus lakukan ya? Ya sudah pasti diet ya, diatur. Artinya bukan kita ngurangi apa-apa ya. Seperti tadilah, everything is good in moderation. Harus makronya cukup, mikronya cukup. Oke. Begitu. Diingat-ingat, everything is good in moderation. Iya. Makronya cukup, mikronya juga cukup. Iya. Tidak boleh berlebihan. Terima kasih, Eyang. Aku juga coba ya mulai sekarang ya. Aku mau makan nasi secukupnya, lauk secukupnya, tidur juga sepantasnya, secukupnya, nggak berlebihan tidurnya. Secukupnya juga tanda tanya loh tuh. Iya, secukupnya kita tanda tanya. Seberapa? Iya. Bingung juga ya, Eyang ya. Oke. Terima kasih Eyang, hari ini kita bisa ketemu di podcastnya Firman. Nanti aku pengen Eyang datang lagi mungkin di Terima beberapa kasih. bulan lagi kalau Eyang slow. Ya. Semoga aku makin awet muda bersama teman-teman yang nonton kali ini juga awet muda. Dan besok ketemu nih udah beres lah. Oke. Terima kasih. Selamat siang, sore, malam, pagi. Sampai jumpa. Firman Putra. Tok tok tok. Tepuk tangan dong. Boleh ya. Terima kasih ya. Mantap betul.